Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandita Julianti Sabila. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah e-jurnal komunikasi yang telah disusun oleh Felicia dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Kristen Petra Surabaya, yang berjudul Komunikasi Kelompok yang Mempengaruhi Konsep di dalam Komunitas Cosplay Cosura di Surabaya. Kelompok adalah sejumlah orang yang memiliki norma, nilai, dan harapan yang sama, yang secara sengaja teratur dan saling berinteraksi antar anggota. Kelompok adalah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki beberapa landasan interaksi yang sama. Mereka diikat bersama oleh serangkaian hubungan sosial yang khas. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok kecil memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempermudah personality kelompok, pertemuan ramah tamah, kekompakan, komitmen terhadap tugas, adanya norma kelompok yang saling bergantung satu sama lain. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah seseorang yang masuk dalam kelompok pada umumnya ingin mencapai tujuan secara individu, tidak dapat atau sulit dicapai secara individu? Yang kedua, apakah kelompok memberikan pengetahuan dan informasi dalam berkomunikasi? Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui gambaran bagaimana komunikasi kelompok yang terjalin di antara sesama anggota dalam komunikasi cosplay di Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsep diri anggota selama ini dan bagaimana komunikasi kelompok yang terjadi pada komunitas cosplay Cosura dalam membentuk konsep diri pada anggotanya. Teori antar variabel. Yang pertama, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana harus ditempuh. Yang kedua, yaitu interaksi. Interaksi yang terjadi antara individu dengan orang lain. Contohnya keluarga, teman sebaya, maupun guru di sekolah, akan mengarahkan konsep diri seseorang individu menjadi konsep diri yang positif maupun negatif. Bahwa konsep diri dapat bersifat fiktif atau fiksi dan sosial, serta dapat berkembang menjadi konsep diri positif atau negatif melalui interaksi dengan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi di lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu orang lain, kelompok. Kerangka analisis. Yang pertama, komunikasi kelompok sebagai X1, indikatornya sebagai berikut. Yang kedua, interaksi sebagai X2, indikatornya sebagai berikut. Yang ketiga, konsep diri sebagai Y, indikatornya sebagai berikut. Hipotesis. Yang pertama, H1, komunikasi kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsep diri. Yang kedua, H2, interaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsep diri. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode survei, yaitu metode yang membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, karena saya ingin mengetahui bagaimana konsep diri anggota Cosura dibentuk melalui komunikasi kelompok mereka. Penelitian ini juga ingin mengetahui arah konsep diri yang dibentuk melalui komunikasi ini bersifat positif atau negatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik dan menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini,
Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi dari responden. Sumber datanya itu data primer dapat berlangsung melalui pihak pertama. Pihak pertama dalam penelitian ini adalah para anggota cosplay yang berjumlah 50 orang dari total seluruh anggota yang ada di Surabaya, yaitu 90 orang. Objek dan subjek penelitian ini adalah, yang pertama, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunitas Cosura, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah anggota yang mengikuti cosplay. Populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah anggota cosplay di Surabaya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus William. Hasil penelitian dan pembahasan. Berikut tabel-tabel hasil yang telah diuji oleh Felicia dalam penelitian ini. Tabel 1-5 itu ciri konsep dari positif, yang hasilnya itu valid. Dan tabel 6-10 ciri konsep dari negatif, hasilnya itu juga valid. Jadi hasil positif dan negatif dari konsep diri ini adalah valid atau berhasil, tidak ada kesalahan. Pembahasan dari hasil penelitian. Jika dilihat dari tabel hasil temuan data, tabel 1-5 menunjukkan ciri konsep positif dan tabel 6-10 sisanya menunjukkan ciri konsep yang negatif. Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa mereka yang masuk dalam komunitas ini kebanyakan menjawab jika komunikasi kelompok dalam komunitas ini dapat mempengaruhi konsep diri mereka masing-masing. Selain itu, penelitian ini juga mewawancarai anggota komunitas yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian menghubungkan dengan anggotanya dan hasil dari penelitian ini adalah komunikasi kelompok yang terjadi dalam komunitas ini dapat mempengaruhi konsep diri mereka masing-masing. Dan jika anggota yang memiliki konsep diri yang negatif, mereka cenderung membantu anggota tersebut dalam hal konsep diri mereka. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konsep diri para anggota dalam komunitas ini dapat terbentuk dengan adanya komunikasi kelompok yang terjadi dalam komunitas tersebut. Selain itu, dengan adanya rapat mingguan atau pertemuan setiap minggunya juga dapat mempengaruhi dalam proses pembentukan konsep diri mereka. Dengan berkomunikasi para anggota dengan komunikator ini, mereka yang pada awalnya memiliki konsep diri negatif dapat mengubah diri mereka dan mengembangkan konsep diri mereka ke arah yang positif, dikarenakan mereka sudah lama bergabung dan berperan serta dalam komunitas ini yang terjadi di komunitas ini. Mereka yang memiliki komunitas dan belum banyak berperan serta dalam komunikasinya dengan para anggota lainnya. Selain itu, mereka juga masih belum membuka diri terhadap sesama anggota dan masih belum dapat membaur dengan anggota lainnya. Saran, dalam beberapa kali pengamatan, penelitian melihat bahwa mereka saling membantu dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Penelitian juga menyadari bahwa komunikasi kelompok dalam komunitas ini dapat mempengaruhi konsep diri masing-masing anggotanya. Hal ini setiap kali ada anggota baru yang bergabung dalam komunitas ini akan diterima dengan tangan terbuka oleh anggota lainnya dan menawarkan jika anggota tersebut kesulitan dalam hal sesuatu, mereka akan membantu anggota tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam memaparkan materi dalam penelitian ini, saya ucapkan maaf dan terima kasih banyak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.